COVID-19 dengan varian Delta begitu ganasnya. Banyak orang yang terpapar COVID-19 ini. Dari sekian banyak orang yang terpapar COVID-19 ini, sebagian besar memang sembuh, sebagian lagi ada yang meninggal. Mereka yang terpapar COVID-19 ini ada sanak saudara kita, anggota keluarga kita, bahkan mungkin juga di antara kita sendiri juga mengalami terpapar COVID-19 ini. Ketika ada yang meninggal, orang terdekat kita karena COVID-19 ini, kita merasa aman berduka, merasa kehilangan duka yang amat mendalam. Ini dirasakan oleh banyak orang yang ada suaminya atau istrinya atau anaknya atau kakek neneknya atau anggota keluarga yang lain yang dekat yang meninggal akibat terpapar COVID-19 ini. Ketika mengalami kehilangan, mengalami duka cita karena saudara-saudara kita, orang yang dekat dengan kita dipanggil Tuhan, kita kadang-kadang bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini mesti terjadi pada orang yang aku cintai, yang aku kasihi? Kenapa orang yang aku kasihi meninggal dengan cara demikian? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Situasi sedih, situasi duka cita itu ditambah lagi ketika kita tidak bisa mendampingi secara lebih dekat mereka yang dipanggil Tuhan. Karena terhalang oleh protokol kesehatan, kita hanya bisa melihat dari jauh. Tidak banyak pula yang melayat. Duka cita itu pun semakin bertambah dalam. Kita barangkali bertanya-tanya, Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi pada orang yang aku kasihi? Kenapa Tuhan tidak menolong, memberikan kesembuhan pada orang yang aku kasihi? Kenapa Tuhan terlambat sampai orang yang aku kasihi Engkau panggil menghadapmu sampai meninggal? Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, mengasihi Tuhan, mari kita belajar dari peristiwa duka cita ini, dari peristiwa yang dialami oleh Marta dan Maria yang kehilangan saudara yang dikasihi, yaitu Lazarus. Dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai 45 dikisahkan Marta dan Maria kehilangan saudaranya yang dikasihi, Lazarus, sakit dan akhirnya meninggal Lazarus. Mendengar itu Tuhan Yesus datang ke Betania untuk melayat. Ketika Tuhan Yesus datang, Marta berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau datang terlambat? Saudaraku sudah terlanjur mati. Marta seakan-akan mengatakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus sudah terlambat. Lazarus sudah dikubur, sudah 4 hari meninggal. Marta sudah kehilangan harapan Lazarus bisa sembuh karena sekarang sudah 4 hari sudah meninggal. Seakan-akan kehadiran Tuhan Yesus sudah tidak ada harapan lagi, sudah terlambat. Namun apa yang dianggap terlambat oleh Marta ternyata tidak bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu membangkitkan Lazarus yang 4 hari, yang bagi sebagian orang besar tentu tidak mungkin, namun bagi Tuhan mungkin. Tuhan Yesus memberikan harapan kebangkitan bagi Lazarus. Ya, Lazarus hidup kembali karena Tuhan Yesus adalah Dia sang kehidupan, Dia sang kebangkitan. Tuhan Yesus bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan ini dialami oleh Lazarus. Lazarus dihidupkan kembali dalam Tuhan
Tuhan Yesus, kematian bukan akhir segala-galanya, tetapi awal hidup yang baru. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi karena meninggal, kita barangkali putus asa, putus harapan, mengalami kesedihan. Kita diajak pada kesempatan ini untuk percaya dan mempercayakan orang yang kita kasih itu pada Tuhan. Karena dalam Tuhan Yesus ada harapan akan kehidupan baru yang lebih mulia. Dengan harapan itu, maka semoga kita pun terhibur. Ketika kita kehilangan saudara-saudara kita yang kita kasihi, kita punya harapan bahwa saudara kita yang kita kasih ini memulai kehidupan baru bersama dengan Tuhan Yesus. Kita memang bersedih karena berpisah di dunia ini, tetapi kita punya harapan kegembiraan bahwa saudara kita akan mulia bersama dengan Tuhan Yesus, hidup baru. Maka mari kita semoga belajar dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1-45 ini, bahwa dalam situasi apapun mari kita berpengharapan dalam Tuhan Yesus. Bahkan dalam situasi kehilangan saudara-saudari kita yang kita kasihi, kita punya harapan bahwa saudara-saudari kita yang meninggal itu bersama dengan Tuhan Yesus akan hidup mulia. Tuhan Yesus adalah sahabat setia kita, sahabat sejati kita. Ketika kita bersedih, mari kita juga undang Tuhan Yesus untuk hadir dan memberikan penghiburan, sebagaimana Tuhan Yesus juga hadir kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka. Dan mari ketika kita ditinggalkan orang yang kita kasih, kita pun juga menyerahkan saudara-saudara kita yang kita kasih ini pada Tuhan Yesus, sang kehidupan, sang kebangkitan. Karena dalam Dia kematian bukan akhir segala-galanya, tapi awal kehidupan baru yang lebih mulia bersama Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkat Tuhan melimpah bagi saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.